Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala khairil anam, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih kita diberikan umur, kesehatan dan kesempatan sehingga masih terus dapat beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa saya mengajak kepada jamaah dan diri pribadi untuk selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti cinta. Lalu kalau saya tanya, berapa kali kita berselawat setiap hari? Ya, tidak tentu, kadang banyak, kadang tidak. Ya, makanya kalau salah seorang kiai kami di pesantren itu mengajarkan kita bikin kebiasaan, apakah 5 kali, 10 kali, atau 15 kali. Ya, jadi semacam program tersendiri. Karena biasanya kalau tidak diprogram, kadang dilupa, kadang selawat, kadang tidak. Tapi intinya kalau disebutkan namanya Nabi, mari kita berselawat. Yang ketiga, setelah kita bersyukur, berselawat, satu lagi yang saya titipkan kepada jamaah dan diri pribadi saya, yaitu selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, walaupun kita rajin puasa, rajin sholat, tapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, ya Allah tidak terima kita punya ibadah. Karena durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk salah satu dosa besar, ya. Dan termasuk dosa yang cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang durhaka kepada kedua orang tuanya, biasanya itu cepat balasannya. Jadi ada sebuah kisah nyata, ada seorang bapak-bapak pulang ke rumahnya, kebetulan masih tinggal sama orang tuanya. Ini ibunya lambat dia buka pintu. Mungkin bapaknya ini capek dari kantor, ya ketok-ketok pintu lama baru datang ibunya buka. Maklum ibunya sudah tua, mungkin pendengarannya tidak bagus Mika siang. Datang ibunya buka pintu, begitu ibunya buka pintu, dia dorong ibunya. Kamu ini lambat sekali buka pintu. Dia dorong ibunya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ini kisah nyata ini. Tidak lama setelah itu bapak itu sakit, lumpuh, ya, stroke, bahkan buang air kecil, buang air besar di tempat tidur, tidak bisa tinggalkan tempat tidur, kayak orang gila, dan langsung meninggal. Hanya 1 minggu setelah itu meninggal dia. Ya, inilah bahayanya kalau durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kita ini yang masih punya orang tua, ya kita usahakan berbuat baik, minimal tidak membuat pusing orang tua kita. Dan bagi kita yang punya orang tua sudah meninggal, ya kita doakan. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, kita banyak-banyak kirimkan surah Al-Fatihah,
atau surah Al-Ikhlas ya. Salah satu bacaan yang bagus dikirimkan orang tua kita itu surah Al-Ikhlas 11 kali. Ya, 11 kali kita bacakan surah Al-Ikhlas 11 kali. Ya. Karena sedangkannya 3 kali membaca Al-Ikhlas sama dengan khatam Al-Qur'an, apalagi kalau 11 kali. Itu biasa diajarkan oleh guru-guru kita. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak sekali godaan-godaan supaya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau godaan-godaan kalau kita beribadah yang penting selesai yang wajib saja, yang sunnah jangan nih. Banyak sekali godaan-godaan. Kalau mengaji ki yang penting ada mi. Nah, nanti pilih lagi. Banyak sekali godaan-godaan. Ya. Kenapa seperti itu? Ya itu namanya ujian. Ya, ujian. Jadi memang hidup ini tidak pernah lepas daripada ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan hidup ya dan mati liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya, yang paling baik. Belum lagi godaan yang datang dari luar. Kita lihat orang santai banji, dia tidak puasa ya. Jarang ke masjid ya. Bagus tonji rezekinya. Kadang godaan seperti itu muncul. Kenapa saya ini biar hujan mati lampu datang kak juga di masjid ya. Banyak sekali godaan Pak, banyak sekali godaan kita ini ya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia akan berusaha menahan diri ya. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Jadi kalau dia orang-orang beriman, dia berusaha lawan itu godaan Pak ya. Ya. Dia berusaha menahan diri, tidak ikut-ikutan ya, tidak ikut-ikutan. Nah, itulah orang yang paling baik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Ya. Katakan saya beriman kepada Allah tsumastaqim. Ya, kemudian saya beristiqomah. Tadi subuh kami salat subuh di daerah Pangkep. Masya Allah, kaget kami ketika salat subuh di masjid itu. Betul-betul itu seperti salat Jumat itu bapak-bapaknya. Ibu-ibu penuh juga. Masya Allah, barusan saya dapat masjid seperti itu di daerah Pangkep. Kaget kami itu tiba di masjid itu. Ramai sekali tadi subuh itu. Saya membayangkan kalau subuh saja seperti itu. Luar biasa sekali. Ya, barusan juga kita tadi dapat masjid seperti itu. Jamaahnya itu penuh. Orang tua, anak muda, ibu-ibu, penuh sekali itu masjid. Ya. Kenapa? Karena ini berusaha kita amantu billah tsumastaqim. Jadi memang yang berat ini mempertahankan mempertahankan ya. Oleh karena itu ya, apa tadi, bagaimana caranya ini kita melawan godaan. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya kita ini istiqomah ya, tahan godaan. Yang pertama adalah beribadah terus menerus ya, jangan kasih kendor ya. Istilahnya anak muda sekarang, gaskan ya, harus digas terus. Nah, karena kapan dikasih kendor, biasanya itu terbawa-bawa ki ya. Kalau dikasih kendor apalagi kalau ibu-ibu
dikasih kendor, biasa terbawa-bawa. Ya. Jadi cara yang pertama adalah gaskan terus. Ya. Jadi kalau masalah ibadah ini harus digaskan terus. Kenapa harus digaskan terus? Ya, enggak ditahu umur, Pak. Enggak ditahu umur. Ya. Itulah sebabnya kenapa ibadah ini harus digaskan terus. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, supaya kita ini istiqomah dalam ibadah, jangan mau ikut-ikutan orang yang santai. Ya, ada orang yang mungkin baru beberapa hari bagus ibadahnya, setelah itu santai lagi. Minggu depan lagi, ya enggak bisa begitu, Pak, enggak bisa. Ya. Jadi memang ini setan itu selalu membisikkan sesuatu supaya kita ini kurang. Jadi misalnya mau pergi ke masjid, setan bilang, sebentar belum azan. Sudah azan, mau pergi, nah bilang setan, masih lama kamat, masih 10 menit. Kan begitu biasanya. Ya, begitu biasanya. Ya. Sama kalau kita mau kasih masuk uang di celengan. Ada uang 100, ada uang 50, ada uang 10.000. Mau kasih masuk uang 50, bilang lagi setan, uang 10 mau, besok lagi. Begitu, Pak, begitu setan caranya kerja dia itu. Ya, begitu caranya. Mau pergi bayar zakat fitrah, nah bilang baru hari ke-21 ini, nanti begitu, Pak, setan itu cara kerjanya itu. Ya. Ada orang yang pernah menyakiti kita mau maafkan nah bilang setan, masa kamu mau memaafkan, kau pernah disakiti? Ya. Setan begitu cara kerjanya. Jadi kadang ini kita sebenarnya dipermainkan oleh setan, tapi kita tidak rasa. Ya. Satu saat mau pergi ke rumahnya orang tua minta maaf, mau berbakti, nah bilang, banyak di saudaramu yang lain, kenapa kamu terus? Begitu, Pak, caranya setan itu mempermainkan kita. Jadi salah satu cara supaya kita ibadah adalah berusaha melawan godaan setan. Itulah sebabnya kita diajarkan kalimat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ada juga yang mengucapkan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya. Jadi ini kita usahakan saja selalu membaca ta'awuz. Dalam Al-Qur'an juga diajarkan fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Qur'an, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini salah satu tips yang saya berikan. Coba kita banyak-banyak membaca ta'awuz. Ya, mau makan, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya gitu aja. Perbanyak aja membaca ta'awuz. Mau sholat, ta'awuz baru berniat auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat tarawih rakaatain mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ta'awuz. Tidak ganggu setan. Ya. Mau i'tikaf, ya ini kan sekarang bisa kita, Pak, berniat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Tapi supaya tidak ganggu setan, baru duduk 2 menit, mau pulang, baca ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu salah satu tips. Oleh karena itu jamaah sekalian, itu beberapa langkah yang kami dapat sampaikan. Yang pertama, gaskan ibadah. Yang kedua, jangan ikuti godaan setan. Dan yang ketiga, selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.